Bapak Dian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Demikian kami sampaikan terima kasih, dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Sosial P3AP 2 Katip Kabupaten Kudus, sekaligus untuk membuka acara temu konsultasi Karang Taruna se-Kabupaten Kudus tahun 2021. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Kudus beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Kudus, yang kami hormati pula Ketua Karang Taruna Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Kudus yang berserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap peserta Zoom meeting yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah, pada kesempatan malam ini kita bisa hadir walaupun tidak tatap muka secara langsung, hanya melalui layar. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami semua dalam rangka untuk meningkatkan, dalam rangka mengikuti temu konsultasi Karang Taruna Desa Kelurahan secara virtual se-Kabupaten Kudus. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berbicara tentang Karang Taruna, kita tidak bisa lepas dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, bahwa Karang Taruna adalah sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Peran tanggung jawab Karang Taruna Desa Kelurahan dalam membangun kesejahteraan masyarakat, maka Karang Taruna Desa dan Kelurahan adalah sebagai wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di desa dan kelurahan atau komunitas sosial sederhana. Karang Taruna diharapkan dapat secara aktif dan kreatif menggali potensi sumber daya dan sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian memperluas jejaring untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta guna pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Sejalan dengan hal tersebut, maka program-program yang harus dibuat oleh Karang Taruna, baik itu program pendidikan dan pelatihan, program di bidang kesejahteraan sosial dalam pengabdian masyarakat,
dalam hal keuangan dan kewirausahaan, dalam bidang kerohanian dan bimbingan mental, serta dalam bidang olahraga dan seni budaya disusun secara real dan mudah untuk dilaksanakan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di masa pandemi ini kami harapkan Karang Taruna bisa berperan aktif baik di tingkat desa maupun kelurahan untuk membantu penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian secara berjenjang Karang Taruna baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan dan desa bisa bekerja sama dalam pembinaan kader untuk peningkatan kapasitas. Tunjukkan karya nyata secara real agar masyarakat dapat merasakan kiprah Karang Taruna di tengah-tengah masyarakat. Di masa pandemi, berperan serta aktif sebagai pelopor dalam rangka untuk penerapan protokol kesehatan untuk menginisiasi masyarakat agar tertib dalam penegakan protokol kesehatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Temu konsultasi Karang Taruna Desa Kelurahan secara virtual tingkat Kabupaten Kudus pada hari ini, Jumat 30 Juli 2021 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam rangka mengikuti temu konsultasi Karang Taruna malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua KB yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara temu konsultasi Karang Taruna Kabupaten Kudus. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Kudus. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Amin. Supaya Engkau memberikan rahmat dan hidayah kepada kami anggota Karang Taruna Kabupaten Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami yang saat ini telah dirundung pandemi COVID-19, dan berilah kekuatan kepada kami yang saat ini berperan serta dalam menangani COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah acara inti temu konsultasi Karang Taruna se-Kabupaten Kudus yang nanti akan dipandu langsung oleh moderator. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan ada banyak kekurangan dan kesalahan.
Selanjutnya langsung kami serahkan kepada moderator. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Arya Mahasiswa Yuda. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan Karang Taruna se-Kabupaten Kudus. Sebelum menginjak pada acara inti kita, yaitu konsultasi Karang Taruna se-Kabupaten Kudus, perkenankanlah terlebih dahulu dari Dinas PMD Kabupaten Kudus untuk memberikan paparan tentang peran Karang Taruna selaku lembaga pemasyarakatan desa dan implementasi pelaksanaan anggaran desa untuk kegiatan Karang Taruna. Kepada Bapak Dian, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Mohon izin, suara saya bisa didengar ya, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, nggih? Masuk, Pak, masuk. Nggih. Ini saya dikasih waktu berapa lama, Mas Moderator? 10 menit ya? 10 menit, Pak. Oke. Oke. Mohon izin share screen, bisa? Boleh ya? Bisa, boleh, Pak. Moga, Pak. Mohon nyuwun sewu diizinkan dari host. Oke. Sudah, Mas. Moga. Bisa dicoba. Oke, bisa kelihatan, Mas Ketua? Bisa, bisa. Oke, matur nuwun. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial P3 P2 Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Des Mundir, MM. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Kudus, Mas Visa Akbar, SSTPM SI, beserta seluruh jajaran Karang Taruna Kabupaten, pengurus Karang Taruna Kecamatan, dan pengurus Karang Taruna Desa se-Kabupaten Kudus yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dalam acara rapat konsultasi Karang Taruna se-Kabupaten Kudus. Ini sesuai dengan tema tadi yang disampaikan oleh Mas Ketua tadi pagi kepada saya. Ini akan saya bahas ketentuan-ketentuan mengenai penganggaran. Jadi, nyuwun sewu kalau tadi ternyata ada juga berkaitan dengan peran dan fungsi Karang Taruna dalam lembaga kemasyarakatan desa. Tapi akan saya singgung nanti. Mohon izin. Teman-teman serta rektor konsultasi yang berbahagia. Jadi lebih spesifik nanti akan saya sampaikan ketentuan mengenai penganggaran bagi Karang Taruna Desa. Selain juga nanti akan kami singgung bagaimana peran serta Karang Taruna di Kabupaten Kudus pada khususnya masyarakat pada umumnya. Jadi yang pertama, nyuwun sewu, ini adalah kami tunjukkan kegiatan-kegiatan yang mungkin panjenengan sudah laksanakan sesuai dengan ketentuan di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi nyuwun sewu, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, ketentuan mengenai Karang Taruna itu diatur dalam Peraturan Menteri Sosial. Tapi Menteri Dalam Negeri juga mengatur ketentuan Karang Taruna kapasitasnya sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Jadi ada Permensos, kemudian ada juga Permendagri 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa, di mana Karang Taruna menjadi salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa itu. Kemudian kita sudah punya Perda nomor 10 tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Di situ dijelaskan memang kegiatan Karang Taruna itu dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda pada khususnya. Jadi ini beberapa kegiatan yang saya kira Panjenengan sudah melaksanakan ini. Kegiatan donor darah misalnya, ada kegiatan
kerja bakti, dan seterusnya yang sudah kita laksanakan bersama. Sebagai dasar hukum, kita nggak lepas dari dasar hukum, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini Karang Taruna. Dari sisi kacamata desa, yang pertama tentu Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya, kemudian peraturan pelaksanaannya, kemudian Permendagri 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa, ada lagi Permen Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Karena tadi juga akan saya singgung bagaimana dana desa itu bisa enggak digunakan untuk Karang Taruna begitu misalnya. Kemudian ada Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa, Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kabupaten Kudus serta rubahnya. Kami singgung sedikit dalam waktu yang tadi 10 menit disampaikan. Ini secara umum informasi saja. Di Kudus itu 9 kecamatan, 123 desa, 9 kelurahan, 714 RW, 3.756 RT. Saat ini yang ada di Kudus. Kemudian terkait dengan pendanaan Karang Taruna, ini pada umumnya diatur di Perda tentang lembaga kemasyarakatan desa, Perda Nomor 10 Tahun 2020. Sumber pendanaan itu ada 5. Yang pertama adalah swadaya masyarakat, yang kedua APB desa. Jadi APB desa nanti juga bisa masuk support anggaran bagi kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Yang ketiga adalah APBD provinsi. Kemudian bisa juga dari bantuan-bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Yang kelima adalah bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi sumber pendanaan Karang Taruna bisa dari 5 sumber ini, termasuk dalam hal ini adalah dari APBDes. Kemudian, apa sih arti penting dari Karang Taruna? Mengapa Karang Taruna harus dibentuk? Ya, ini secara umum ya, saya sampaikan, Karang Taruna itu adalah wadah pengembangan generasi muda. Jadi yang namanya pemuda itu menurut pengertian umum, itu sampai dengan usia kalau nggak salah 40 tahun ya, itu masih dibilang muda. Meskipun yang tua-tua sudah masih merasa muda itu ya. Ya. Jadi wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa. Pertama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh pemerintah desa. Ini pengertian secara umum yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020. Tadi sudah saya sampaikan juga sumber pendanaan, bukan RTRW ya, Karang Taruna, swadaya masyarakat, APBDes, bantuan keuangan, penatasan, maupun bantuan lain yang tidak mengikat. Kemudian ini sekilas informasi saya sampaikan kepada kita semua, bagaimana sumber-sumber pendapatan desa dan bagaimana penganggaran Karang Taruna itu di APBDes. Saya sampaikan desa itu sumber pendapatan desanya itu ada 3 sumber. Yang pertama adalah pendapatan asli desa. Di sini misalnya usaha desa, hasil aset, jadi lelangan bondo desa dan seterusnya. Kemudian swadaya partisipasi, pendapatan asli desa yang lain. Kemudian ada juga yang namanya dana transfer. Jadi selain pendapatan asli desa, ada dana transfer. Dana transfer itu ada 4 jenisnya. Pertama adalah dana desa. Jadi dana desa itu bersumber dari pemerintah pusat, dari APBN yang diberikan kepada desa. Kemudian ada lagi yang namanya alokasi dana desa atau ADD. Jadi dana desa dan ADD itu berbeda. Kalau dana desa itu dari pemerintah pusat, ya dari APBN. Kemudian kalau alokasi dana desa ini dianggarkan di APBD kabupaten. Meskipun sebenarnya ADD ini adalah bagian dari dana perimbangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Kemudian daerah menganggarkan kepada desa-desa sebesar minimal 10% dari total dana perimbangan yang diberikan dari pusat kepada daerah. Namanya alokasi dana desa. Nanti peruntungannya beda. Kemudian ada lagi yang namanya bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Jadi kalau ada pajak daerah, retribusi daerah, termasuk pasar desa yang dikelola oleh kabupaten, itu semua ada hasilnya kepada pemerintah desa. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bantuan keuangan.
baik yang bersumber dari pemerintah provinsi atau kalau kita sering sebut bantuan gubernur, kemudian dari pemerintah kabupaten, bantuan bupati. Itu juga salah satu sumber pendanaan desa yang bersumber dari dana transfer. Yang berikutnya adalah pendapatan lain desa. Misalnya ada pungutan desa, pungutan terhadap pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh desa. Itu ada 3 sumber pendapatan desa ini. Nah, kemudian mari kita masuk ke apa peruntukan masing-masing anggaran ini. Dana desa, ini saya sampaikan, dana desa yang besarannya lumayan itu, rata-rata 1 miliar itu peruntukannya sudah diatur secara lebih rigid di Peraturan Menteri Desa (PDTT) tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi saya singgung sedikit. Prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021 itu secara umum ada 3. Yang pertama untuk pemulihan ekonomi nasional. Karena di masa pandemi seperti ini, konkretnya adalah untuk badan usaha milik desa. Penyertaan modal di badan usaha milik desa maupun pengadaan listrik di luar Jawa, mungkin ada listrik desa dan seterusnya. Ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional. Di sini ada pendataan, ada IDM namanya Indeks Desa Membangun, ada profil desa, ada penanganan stunting, ada desa wisata dan lain-lain. Itu menjadi program nasional yang juga bisa dianggarkan dalam dana desa. Kemudian yang ketiga, ini adalah adaptasi kebiasaan baru desa. Ini ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah Desa Aman COVID, Desa Aman COVID-19. Kemudian yang kedua adalah BLT Dana Desa. Nah, ini yang menyerap anggaran dana desa lebih banyak. Karena rata-rata itu lebih dari 50% anggaran yang bersumber dari dana desa itu untuk pemberian BLT dana desa kepada warga yang memang membutuhkan atau memang yang memenuhi syarat untuk diberikan BLT dana desa. Jadi praktis kalau dana desa sudah ada peruntukannya dan itu diatur lebih rigid. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi dana desa. Nah, ini diatur dalam Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2016 dan perubahannya yang terakhir Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2020. Ada 4 penggunaan ADD ini. Pertama adalah untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua adalah tunjangan dan operasional BPD. Yang ketiga untuk jaminan kesehatan aparat pemerintah desa. Yang keempat, dan ini yang saya merah itu, kemungkinan Karang Taruna bisa masuk dianggarkan di ADD dari urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan dan belanja tak terduga. Ini nanti titik masuknya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dalam ini termasuk pajak daerah, retribusi pasar desa, diatur dalam Peraturan Bupati Kudus nomor 9 tahun 2016, dan ini ada 2. Pertama adalah untuk jaminan sosial bagi aparat pemerintah desa. Jadi aparat pemerintah desa kita sudah dijaminkan jaminan kesehatannya, kemudian tenaga kerjaannya itu sudah dijaminkan, diambilkan sumbernya dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Jika ada kelebihan dari bayaran jaminan sosial, maka bisa digunakan untuk kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, budaya masyarakat, dan belanja tak terduga. Tapi nilainya relatif kecil kalau bagi hasil pajak dan retribusi daerah itu. Kemudian kalau kita lihat di digit anggaran desa, sebenarnya untuk Karang Taruna itu masuk dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Jadi kalau kita bisa struktur APBDes, itu ada 5 pembidangan dalam APBDes itu. Yang pertama adalah bidang pemerintahan, 2 bidang pembangunan, yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat, yang kelima adalah bidang bencana. Masuknya di bidang pembinaan kemasyarakatan, dan ini bisa dianggarkan dalam digit subbidang kemudaan dan olahraga, yaitu pembinaan Karang Taruna. Kita sudah pernah meminta desa untuk menganggarkan Karang Taruna BDes, dan itu sudah diwujudkan.
Mungkin sekarang secara rata-rata desa menganggarkan untuk Karang Taruna itu ada kegiatan 5 juta barangkali untuk kegiatan dalam 1 tahun anggaran. Itu kalau nggak salah, mungkin pengurus Karang Taruna Kabupaten punya data yang lebih valid. Kalau saya ini karena memang itu nilai minimal yang kita sampaikan kepada desa untuk penganggaran di itu kira-kira. Kemudian bagaimana proses penganggaran? Nah, itu proses itu melalui proses APBDes ya. Diawali dengan proses perencanaan pembangunan desa. Saya sampaikan pada bulan ini, Juli Agustus, sekarang desa sudah kita minta untuk melakukan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa. Musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang endingnya adalah dan nanti ada penetapan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2022. Dan kemudian daftar usulan kepada kabupaten yang dibiayai dari APBD kabupaten tahun 2023. Jadi desa sudah kita minta untuk berpikir tahun depan dan tahun depannya lagi. Itu melalui proses perencanaan desa ini. Kemudian yang kedua, penyusunan perdes APBDes mendasarkan pada RKP desa. Disusun oleh pemerintah desa di bawah forum musyawarah dengan BPD dan seterusnya. Kemudian dimintakan evaluasi kepada camat dan kemudian hasil evaluasi camat di daerah desa untuk penetapan perdes APBDes. Jadi kalau saat ini sedang perencanaan desa, bisa juga isu-isu mengenai kegiatan Karang Taruna itu masuk dalam proses musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk bisa dianggarkan di dalam APBDes. Besarannya itu tentu menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di masing-masing Karang Taruna itu. Tapi kami sudah bersurat kepada pemerintah desa, ya anggarkanlah minimal kalau nggak 4 juta, 5 juta per tahun. Nah, itu monggo, tergantung dari bagaimana teman-teman Karang Taruna itu aktif di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Karang Taruna desa masing-masing. Saya kira itu ya, waktu diberikan hanya 10 menit. Salam Aditya Karya Mahfa Yuda. Salam Aditya Karya Mahfa Yuda. Jadi Aditya itu cerdas, penuh pengalaman. Semua kita ini, peserta ini cerdas, penuh pengalaman, melaksanakan karya secara terhormat dan berbudi luhur. Dan kita semua adalah pejuang dan patriot bangsa. Harapan kita, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten atas paparannya terkait dengan Karang Taruna. Langsung saja untuk berikutnya kepada diskusi tentang permasalahan tadi. Kita bagi menjadi 3 termin, masing-masing termin diberikan waktu 5 menit karena keterbatasan waktu kita. Termin pertama kita berikan untuk Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Jalan. Silahkan ajukan 1 pertanyaan, langsung angkat tangan melalui Zoom meeting. Apakah ada pertanyaan? Dari Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Jalan. Tunggu teman-teman. Kepada penang Kecamatan Kota, dipersilakan untuk bisa ambil suara akan untuk memberikan pertanyaan. Monggo teman-teman Kecamatan Kota. Kecamatan Kota belum ada suaranya.
Kecamatan kota di atas Kendaraan. Oke, kecamatan kota suara. Suaranya tidak keluar dari kecamatan kota. Halo, dari kecamatan kota. Suaranya belum terdengar. Ya. Kita lewati dulu ya untuk kecamatan kota. Kecamatan Jati. Kecamatan Jati. Kecamatan Jati, apakah ada? Kecamatan Jati, PKT Jati, apakah ada pertanyaan? Dari Kecamatan Undangan. Kecamatan Undangan, apakah ada pertanyaan? Cem, suaranya nggak betul, Cem. Nanti kata sudah ada suaranya. Cek. Dari kota udah keluar. Oke, kita sudah ada suaranya. Silakan berikan pertanyaan. Cek. Halo. Oke, masuk. Oh ya, terdengar jelas Pak G. Silakan, Mas Bobi. Oke. Ya, mohon izin Pak Dian dari perwakilan Kecamatan Kota. Pak Dian mohon izin. Pak Dian. Untuk penganggaran, apakah untuk penggunaan dana desa khusus untuk dana desa masih dimungkinkan nggak untuk penganggaran menggunakan Karang Taruna menggunakan dana desa? Karena di SDGs untuk prioritas yang 21 itu kan juga ada penganggaran untuk pembinaan pemuda dan olahraga. Jadi mohon izin yang pertama itu, kedua Bapak mohon maaf karena memang penganggaran di Karang Taruna biasanya itu tidak lazim dianggarkan dengan anggaran yang besar. Padahal kami di Karang Taruna desa itu mestinya sangat-sangat butuh anggaran yang sangat besar Bapak, terkait dengan untuk biaya rutinan aja sudah menyerap anggaran yang lumayan, apalagi kalau kita berkegiatan. Jadi kalau hanya akan menggunakan anggaran dari ADD, kayaknya di desa nanti pemerintah desa pasti akan mempertimbangkan, karena
minimnya anggaran ADD yang sudah habis digunakan untuk operasional di pemerintah desa. Jadi mohon petunjuknya, kalau memang bisa menggunakan dana desa, lebih baik bagaimana caranya kita menggunakan dana desa itu, dan ini perlu disosialisasikan ke desa dan ke kecamatan masing-masing. Jadi ketika nanti ada evaluasi di tingkat kecamatan, kami dari pemerintah desa juga tidak kesulitan, karena biasanya nanti evaluasinya di kecamatan yang kami akan di drop itu Bapak. Karena kalau kami melihat di SDGs di prioritas penggunaan 21 ada pembinaan kepemudaan dan pembinaan olahraga. Cukup Bapak, mungkin itu Bapak intinya. Terima kasih, mohon maaf. Silakan kepada Bapak Dian untuk bisa langsung menjawab. Oh langsung ini Mas. Oke, siap. Langsung saja Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Inggi Keramat. Ini berganti jaket ini, jadi Karang Taruna berarti ya. Ya, oke. Jadi pertanyaan menarik, apakah dana desa bisa digunakan untuk kegiatan Karang Taruna? Nah ini saya sampaikan di paparan tadi, bahwa dana desa kita itu sudah ada pengaturan lebih rigid dalam peraturan menteri desa. Jadi terkait ini saya sampaikan ini ya, bagaimana pengelolaan keuangan desa. Jadi kita itu ada 3 kementerian yang mengatur, 3 kementerian. Yang pertama adalah tentu Menteri Dalam Negeri, dia mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Yang kedua adalah Menteri Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa. Yang ketiga adalah Menteri Keuangan berkaitan dengan bagaimana tata cara pencairannya dan lain-lain, penyalurannya dan lain-lain. Jadi 3 kementerian itu harus kita penuhi ketentuan-ketentuan di dalamnya. Nah, terkait dengan dana desa, itu prioritas penggunaannya sudah diatur lebih rigid. Tadi saya sampaikan ada 3 prioritas penggunaan dana desa. Dan ini namanya prioritas, maka harus dilaksanakan dulu. Kalau ada selebihnya itu nanti. Tapi 3 prioritas harus dilaksanakan. Jadi saya jelaskan. Yang pertama adalah untuk penguatan ekonomi nasional. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan prioritas program-program nasional. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan banyak mengambil anggaran dalam dana desa itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Karena di situ ada dana desa digunakan untuk BLT dana desa. Ya, kalau kita hitung itu per KPM atau keluarga penerimaan manfaat itu 300.000 per bulan. Jadi bayangkan seandainya satu desa ada taruhlah 200 orang penerima BLT, 300.000 per bulan kali 200 orang kali 12 bulan, itu sudah ratusan juta. Bahkan satu desa itu kalau kita pengen tahu desa Kandang Mas itu penerima BLT itu lebih dari mungkin 300-400 orang menerima BLT dana desa. Jadi bayangkan anggaran desa, dana desa itu terserap banyak untuk BLT dana desa. Dan ini kalau total di kabupaten itu lebih dari 50%. Mungkin 50 sampai 60% itu digunakan untuk BLT dana desa. Yang lain digunakan untuk 8% kegiatan minimal untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Pengadaan APD, misalnya pembuatan sarana cuci tangan dan seterusnya. Jadi ininya Pak Yung Sewu, prioritas penggunaan dana desa itu diprioritaskan dulu. Karena yang menyoroti dana desa itu banyak. Dan menjadi perhatian sampai dengan pemerintah pusat. Maka prioritas itu harus dipenuhi dulu. BUMDes, kemudian stunting, pendataan profil desa IDM, dan seterusnya desa wisata, kemudian 8% untuk penggunaan COVID-19, kemudian BLTDD, kemudian operasional relawan desa aman COVID, itu semuanya diprioritaskan dulu, baru nanti kita bicara tentang kegiatan yang lain. Ini kami sampaikan karena Nyun Sewu,
dana desa itu penggunaannya itu diawasi sampai dengan pemerintah pusat. Setiap berkala itu baik dari BPKP, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari pemerintah pusat itu akan minta laporan terkait dengan penggunaan dana desa. Makanya kalau terkait dana desa kami sangat hati-hati, jangan sampai itu menjadi masalah di kemudian hari. Kalau anggaran Karang Taruna diambilkan dari ADD, itu oke, tidak masalah. Karena ADD itu adalah anggaran yang diberikan oleh kabupaten kepada desa. Penggunaannya tadi sudah saya sampaikan, selama siltap kepala desa dan perangkat desa sudah terpenuhi, kemudian tunjangan operasional BPD terpenuhi, kemudian jaminan kesehatan untuk aparat desa yang misalnya cuma yang 1% karena 4% ditanggung dari APBD kabupaten. Kalau sudah terpenuhi, dan ADD bisa digunakan untuk yang lain, termasuk kegiatan Karang Taruna. Kemudian pendapatan asli desa juga bisa digunakan, karena pendapatan desa adalah pendapatan desa, maka dia bisa mengatur sendiri bagaimana pengelolaan desa itu. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau untuk dana desa saya masih perlu kajian cermat, karena prioritas itu harus dipenuhi dulu, baru kemudian melangkah yang lain. Gitu. Karena setiap rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, pasti akan ditanyakan LTDD-nya sampai di mana, 8% untuk penanganan COVID sampai di mana, kemudian untuk stunting sampai di mana, dan untuk pendataan profil desa IDN, pencapaian SDGs itu sampai di mana, dan itu akan terkontrol terus dari pemerintah pusat. Jadi kalau untuk yang lain selain itu, kita harus sangat hati-hati untuk pencermatannya. Tapi untuk ADD, bagi hasil pajak retribusi, pendapatan asli desa, manakala sudah digunakan dan ada sisa lebih anggaran, silakan digunakan untuk yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Makanya tadi saya sampaikan, untuk penganggaran Karang Taruna melalui APBDes itu harus melalui proses tadi, ya kan? Proses musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, isu Karang Taruna masukkan di situ di perencanaan desa, kemudian anggarkan kegiatan yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat, ya kan, kegiatan Karang Taruna yang menyentuh masyarakat. Saya kira desa pasti akan menganggarkan. Angka 5 juta itu adalah angka 4 juta 5 juta itu adalah angka minimal yang harus dicantumkan oleh desa. Lebih dari itu silakan, sepanjang memang kegiatannya konkret, kemudian anggarannya tersedia. Kira-kira begitu. Betul ya? Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Izin menanggapi Pak Dian, 1 menit saja. Terima kasih atas penjelasannya, teman-teman sekalian. Karena waktu yang terbatas, pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa disampaikan. Tetapi bila ingin lebih jelas, silakan untuk ditanyakan. Ini pertemuan ini sudah kami fasilitasi sampai nanti beberapa waktu ke depan. Jadi nggak masalah, nggak harus sampai jam 9. Tapi yang ingin kami sampaikan kepada Pak Dian, karena kami juga matur kepada beliau jam 9 selesai, mohon bisa untuk dipertimbangkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan, gitu. Aspirasi Pak Dian Yusewu dari teman-teman itu, yang pertama bahwa mohon ada semacam edaran atau ketentuan di dalam petunjuk teknis penggunaan alokasi dana desa, yang itu menjadi panduan dari masing-masing desa untuk menganggarkan minimalnya 4 juta, 5 juta itu sudah pernah kita upayakan atau dorong melalui peraturan bupati tentang penggunaan APBD yang dianggarkan melalui ADD itu sudah tahun 2012. Jadi mungkin 2021 ini jika nominalnya sama kira-kira ya sudah ada inflasi dan seterusnya, kira-kira begitu Pak Dian. Kemudian yang kedua, praktek di lapangan ini teman-teman juga banyak sekali menyampaikan bahwa dianggarkan sebenarnya, tetapi beberapa oknum ini tidak diberikan kepada teman-teman Karang Taruna. Nah ini kami mohon petunjuk dan strategi seperti apa. Jadi dari sisi pengawasan
kabupaten dan hal ini dinas yang kepada desa secara langsung ini kami bisa diberikan semacam saluran komunikasi sehingga jika ada hal-hal yang kiranya menyimpang dari ketentuan itu bisa kita segera sampaikan. Mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih Pak Dian. Monggo Pak Dian. Terima kasih Pak Ketua. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, kita pernah bersurat kepada camat dan para kepala desa untuk menganggarkan Karang Taruna minimal 4,5 juta itu. Memang itu di tahun 2012 ya, Mas Ketua. Saya malah lupa tahun berapa itu. Ya, jadi sudah sekian tahun. Ya, gini, kalau misalnya nominal 4,5 juta itu memang terlalu mohon dari pengurus Karang Taruna Kabupaten itu menyampaikan semacam surat ya, kajian evaluasi terhadap anggaran yang ada di desa itu, sehingga itu menjadi dasar kami untuk memberikan petunjuk teknis kepada camat maupun kepada pemerintah desa. Jadi ada bukannya gitu kan, evaluasi kegiatan Karang Taruna di kabupaten itu sebenarnya mereka Karang Taruna ini sangat aktif dan sangat banyak kegiatan, cuman nggak disupport oleh anggaran, misalnya begitu. Sehingga ada anggaran 5 juta itu untuk kegiatan rutin saja misalnya dan seterusnya. Monggo itu dievaluasikan karena Karang Taruna Kabupaten kan sebagai jembatan ya, memfasilitasi kepentingan Karang Taruna se-Kabupaten Kudus. Sehingga dengan begitu maka ada dasar bagi kami untuk melakukan kajian, itu kan lebih lanjut. Sebagaimana tahun 2012 itu memang ada beberapa lembaga kemasyarakatan desa, tidak hanya Karang Taruna yang kami minta untuk dianggarkan di APBDes, yang terutama adalah PKK dan Karang Taruna. Jadi kita ada 6 lembaga kemasyarakatan desa, teman-teman. Pertama RT, RW, kemudian LPMD, kemudian Posyandu, PKK dan Karang Taruna. Itu yang menjadi lembaga kemasyarakatan desa, di mana kalau sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa, itu desa bisa masuk menganggarkan di situ. Nah, memang kita minta kepada desa, PKK dan Karang Taruna harus dianggarkan, meskipun memang besarannya menyesuaikan dengan kemampuan desa. Dalam hal ini Karang Taruna ya memang hanya nyuwun sewu kita berikan permintaan ke desa itu minimal, kalau nggak 4,5 juta. Lebih dari itu silakan, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing, kan gitu. Sepanjang memang kegiatan itu real ada dan anggarannya tersedia, gitu. Itu yang terkait dengan penambahan nominal untuk penganggaran di desa. Mohon dari Karang Taruna untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, terkait dengan pengawasan penganggaran ini ada dianggarkan di APBDes tapi nggak keluar gitu ya, diberikan kepada Karang Taruna. Nah, ini kami sampaikan, anggaran desa itu sebagai pelaksana kegiatan itu adalah para perangkat desa. Dalam hal ini adalah para kepala seksi dan kepala urusan. Mereka lah yang kemudian mengajukan anggaran itu kepada kepala desa selaku PKPK desa. Kemudian anggaran keluar dan kemudian dilaksanakan kegiatan. Tentu konsekuensinya harus ada SPJ dan lain-lain. Jadi kalau misalnya anggaran Karang Taruna diambil, kemudian tidak diberikan, ini menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah kemana uang itu dibelanjakan dan bagaimana peng-SPJ-annya? Kan peng-SPJ karena kegiatan ini kan harus real. Kegiatan SPJ untuk apa dan seterusnya, ya kan? Itu nanti kalau ada auditor masuk, ada BPKP, BPK, itu kan menjadi objek pemeriksaan. Jadi kalau seperti itu kami mohonkan Karang Taruna desa itu juga aktif juga berkomunikasi dengan perangkat desa yang membidangi tentang Karang Taruna, ya kan, bisa kasih kesejahteraan atau kasih pelayanan, ya kan, di desa itu yang memang yang menjadi sebagai pelaksana kegiatan. Kalau tidak
kepada para kaur itu ya tentu kepada sarwanya, kepada kepala desa. Sehingga ini kan sudah teranggarkan, dan APBDes itu kan terbuka secara umum ya untuk masyarakat desa. Kalau memang sudah teranggarkan ya itu sudah menjadi kewenangan dari Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatan kan gitu. Jadi intinya komunikasikan dengan kepala desa maupun perangkat desa yang membidangi gitu. Kalau nggak ada komunikasi, misalnya Karang Taruna tidak aktif di desa, kepala desa nggak tahu, nggak kenal siapa ketua Karang Tarunanya, siapa pengurus Karang Tarunanya, bagaimana desa akan menganggarkan? Logikanya kan gitu. Walaupun saya yakin teman-teman Karang Taruna pasti aktif di desa itu. Ya, jadi itu Pak Ketua, jawaban tanggapan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator monggo. Baik, terima kasih Mas Dian. Terima kasih atas penjelasannya. Cek. Ya, cek. 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 Masuk ya suaranya ya. Masuk. Lanjut Mas Dian. Suara saya terdengar? Dengar, jelas banget ya. Oke. Langsung saja lanjut. Kesempatan berikutnya untuk Kecamatan Pejobo, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Bae. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mejobo, Jekulo, dan Bae. Silakan untuk angkat tangan yang akan memberikan pertanyaan. Monggo. Ada yang akan memberikan pertanyaan? Mencoba? Oke. Mencoba silakan audionya dikoneksikan. Suaranya belum masuk. Coba audionya belum masuk. Gak usah pakai mic Mas Kamto. Silakan dulu dari PT Jogo kepada Mas Fajar dulu. Kita lempar dulu ke Mas Fajar. Tenggeles. Saya ya boleh ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya gini Pak, mungkin tadi udah sempat jelaskan oleh Mas Dian ya. Selamat malam Mas Dian. Kebetulan gini, di Tenggeles itu kan 2 tahun ini kan dianggarkan untuk anggaran desa kan lumayan besar Pak. Tapi karena adanya COVID itu anggaran yang diberikan kepada kami tidak keseluruhan. Bahkan tahun kemarin itu dari anggaran kurang lebih 30 juta itu yang dikeluarkan kepada kami kurang daripada 5 juta. Nah, apakah dana yang sudah dianggarkan itu memang tidak desanya itu tidak dikeluarkan, atau kami bisa tahu anggaran yang sudah dikeluarkan itu berapa Mas? Lewat cara apa kami bisa mengetahui anggaran itu keluar atau tidak? Mungkin itu Mas Dian yang pengen kami tanyakan supaya para anggota kami juga merasa nyaman dengan
anggaran yang katanya sudah dikeluarkan, tapi kok yang dikeluarkan cuma sedikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian gimana, langsung atau Langsung saja. Langsung saja ya. Ya, terima kasih Mas Fajar. 2020 dan 2021 memang ujian bagi kita semua, termasuk bagi pemerintah desa. Jadi saya ingat dulu waktu awal-awal penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional itu di bulan Maret. Di bulan Maret di Jawa Tengah, di Kudus juga kurang lebih di bulan Maret itu, di akhir bulan Maret. Itu kemudian semua anggaran desa juga diarahkan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Jadi 2021 itu desa melaksanakan perubahan APBDes itu bisa 4 kali, bisa 3 kali 4 kali. Selain perubahan yang sifatnya reguler. Jadi ini informasi bagi kita semua. APBDes itu sebenarnya perubahannya itu hanya boleh 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi kalau terjadi bencana seperti COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, itu desa boleh berkali-kali melaksanakan perubahan APBDes. Nah, 2020 dan 2021 itu masih berlaku bahwa COVID-19 menjadi bencana nasional. Implikasinya, desa bisa melakukan perubahan APBDes-nya. Dan perubahan APBDes itu bukan ujuk-ujuk. Ada perintah dari pemerintah atasan. Dalam hal ini adalah dari pemerintah pusat. Contoh, pemberian penyaluran BLT dana desa. Sebelumnya di 2019 itu tidak ada BLT dana desa. Yang ada dana BLT dana desa itu untuk penanganan COVID, dan itu mulai berlaku di tahun 2020. Kemudian berlanjut 2021. Kira-kira begitu. Jadi sangat dimungkinkan memang kegiatan-kegiatan yang di desa itu sebagian diambil untuk diarahkan ke penanganan COVID-19. Dalam hal ini misalnya untuk BLT dana desa dan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, pengadaan APD, pengadaan sarana cuci tangan di tempat-tempat umum, kemudian penyemprotan disinfektan, kemudian saat ini penyiapan lokasi isolasi mandiri terpusat desa. Dan semua itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tadi saya sampaikan, anggaran untuk BLT dana desa aja, satu desa mungkin lebih dari 50% dana desanya digunakan. Kemudian 8% untuk kegiatan relawan, penanganan COVID. Untuk isolasi mandiri terpusat, untuk pemberian bantuan sembako untuk warga yang isolasi mandiri dan seterusnya. Jadi memang sangat dimungkinkan di Tenggeles itu anggaran yang untuk karantina yang 30 juta itu direfocusing, istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang, direfocusing untuk kegiatan penanganan COVID. Dan itu APBDes itu tetap melalui proses perubahan yang sampai dengan evaluasi di tingkat camat. Camat yang punya kemenangan diberikan kemenangan untuk mengevaluasi anggaran desa, termasuk di perubahan APBDes. Itu Mas Fajar. Jadi saya cukup prihatin dengan kondisi ini dan mudah-mudahan Karang Taruna Tenggelis bisa menerima posisinya, karena memang saat ini kita memang baru kena bencana nasional ini. Itu kira-kira. Oke Mas. Iya Mas Dian, makasih jawabannya. Soalnya memang kemarin kan banyak sekali anggota saya yang bertanya tentang itu dan saya tidak menjawab, karena kalau keliru jawab nanti terjadi miss dengan pemerintah desa, malah repot semua. Jadi kalau ketika seperti ini kami atau saya sendiri sudah tahu jawaban dari Mas Dian, kan enak saya menjelaskan kepada mereka. Karena memang terus terang kami banyak kegiatan Mas di sini. Cuma 2 tahun ini kami seperti mati suri karena tidak mungkin semua Karang Taruna mungkin ya itu tidak mendapatkan izin dari pihak desa dan kecamatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang banyak masa karena memang pandemi seperti ini. Terima kasih Mas Dian untuk jawabannya kepada kami. Baik. Selanjutnya dari PKT Mejobo.
Ya, itu masuk. Coba masuk. Ya, silakan Mas Nur Ahmadi untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari teman-teman KT Kecamatan Mejobo. Dengan adanya Zoom meeting pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua KT Kabupaten Kudus, yang mana pada malam hari ini ada membuat kolaborasi dengan Dinas PMD dan Dinsos. Ini merupakan satu terobosan yang baik, karena mereka lah yang memiliki anggaran dan memiliki tongkat kekuatan untuk bisa penganggaran dan program ke desa. Untuk masalah berbicara tentang anggaran, sebenarnya dari dulu sebelum ada dana desa, ini juga dianggarkan dari ADD juga bisa. Jadi memang ada penekanan sedikit dari Dinas PMD, yang mana untuk ada arahan dari PMD, kecamatan, kemudian ke desa untuk mewajibkan kalau perlu dibuatkan satu anggaran kebersamaan RAB, sehingga karena ada beberapa desa yang sebenarnya tidak bisa membuat RAB karena ini rencana dibuat program apa, sehingga mereka kebingungan karena dari desa itu menginginkan anggaran ataupun program yang jelas. Nah, dari teman-teman KT desa ini sebenarnya butuh arahan dari KT kecamatan maupun dari KT kabupaten, yaitu pembuatan RAB, yang mana RAB ini tidak harus sama, yang penting ada pendampingan untuk membuat RAB program yang jelas. Jadi sebenarnya dengan anggaran ini, seperti Mas Bobi, halo Mas Bobi, ini bisa menjadi pilot project sebenarnya, karena beliau adalah kepala desa. Monggo mau dianggarkan dari ADD ataupun dari dana desa ataupun PAD, ini yang penting ini bisa, jangan tertawa Mas Bobi, ini bisa memberikan pilot project support kepada teman-teman desa yang lain, sehingga kader pemuda di desa Panjenengan ini bisa lebih baik. Kemudian untuk selanjutnya adalah pelibatan dalam kegiatan program, karena di masa pandemi ini teman-teman pergerakan teman-teman dari Karang Taruna kecamatan maupun desa ini terbatas, sehingga dengan adanya banyak program untuk pandemi ini, seperti ada SDGs dan sebagainya, sebaiknya memang desa ini memberdayakan, melibatkan dari pemuda Karang Taruna, baik untuk SDGs atau yang lain, supaya mereka ini berdaya, merasa digunakan, sehingga mereka ini untuk teman-teman Karang Taruna Mejobo. Halo, pertanyaannya bisa lebih spesifik tentang apa ya? Ini gini Pak, karena ini adalah ada dari Dinsos maupun dari Dinas PMD, ini Pak Dian sama Pak Mundir ini bisa memberikan supporting kegiatan untuk teman-teman Karang Taruna, supaya mereka ini adalah bisa menjadi mandiri dengan beberapa program, karena banyak program sebenarnya yang mana dari teman-teman Karang Taruna ini harus mandiri. Di antaranya mereka tidak hanya ada 3 hal, yang itu adalah yang pertama adalah tentang penganggaran jelas, ada pendampingan. Yang kedua, mereka dilibatkan dalam kegiatan program pemerintah. Yang ketiga, mereka ini dikasih kemandirian, seperti kemandirian. Gimana terlalu banyak? Supporting kemandirian, supaya mereka ini kader-kader pemuda yang ada di desa ini ada ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota Karang Taruna. Kalau dari Karang Taruna dia tidak ada perubahan, ini dari teman-teman pemuda tidak akan melirik organisasi plat merah
Karang Taruna. Ini 3 hal ini yang kami sampaikan. Sebenarnya penganggaran ini penting. Yang penting adalah supporting dan pendampingan dari kabupaten dan kecamatan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada PKT Penjobo. Saya kira apa yang disampaikan itu adalah sebuah saran, lebih tepatnya sebuah saran. Menjadi catatan kita. Pertanyaan berikutnya dari Kecamatan Bae. Ada? Baik, aman, baik. Baik. Aman. Aman ya? Aman. Oke. Selanjutnya Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebung, dan Kecamatan Kaliwungu. Karena benar dulu. Oh ya. Mohon maaf. Dari Mas Saiful Huda, Karang Taruna Karang Bener, suaranya bisa di-on-kan. Belum terdengar nih Mas. Kita lanjut juga, Mas Saiful Huda, kita skip dulu. Silakan Mas Dasa dari pengurus Karang Taruna Gebok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak-bapak dari Dinas Sosial dan Dinas PMD, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kudus, dan teman-teman kecamatan maupun desa yang hadir pada kesempatan virtual dan malam hari. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh dinas terkait kaitannya dengan Karang Taruna dalam rangka untuk membangun sebuah penguatan peran Karang Taruna di desa. Karena selama ini kami melihat bahwa peran-peran dari teman-teman Karang Taruna di desa ini belum banyak mendapatkan sebuah perhatian atau fokus yang serius dari pemerintah desa. Yang ingin saya tanyakan, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait dengan keberadaan Karang Taruna yang ada di desa ini. Yang kedua, tadi disampaikan kaitannya dengan anggaran yang ada di yang bisa diakses oleh teman-teman Karang Taruna desa dengan platform mulai dari 4,5 juta dan seterusnya. Nah, ada tidak batasan platform maksimal yang bisa diakses oleh Karang Taruna di desa dalam rangka untuk membangun sebuah program kaitannya dengan ikut memberikan sumbangsih pembangunan yang ada di desa. Nah, karena selama ini ya, teman-teman Karang Taruna yang ada di desa ini sebagian besar, terutama kami di Kecamatan Gebok ini ya inawatonya hanya ngikut kepala desa, dikasih 4.000 ya kita terima, dikasih 5.000 ya kita terima, dikasih 10 ya kita terima dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada informasi yang yang saling-saling bolak-balik terkait dengan bagaimana sebenarnya peran dari Karang Taruna di desa ini sehingga mereka mampu memaksimalkan potensi yang ada dengan logistik dan kebutuhan anggaran yang ada di desa. Nah, ini perlu
perlu penguatan, perlu adanya sebuah advokasi yang harus dua-duanya jalan, penguatan di lini kepemudaan Karang Taruna itu sendiri di bawah pemandu Karang Taruna Kabupaten, namun juga pemerintah desa harus juga diberikan sebuah petunjuk yang baik sehingga penggunaan dana desa untuk Karang Taruna ini juga bisa maksimal. Sehingga teman-teman yang ada di desa pun saya kira harus sama-sama tahu. Ini yang perlu saya sampaikan dan mungkin bisa ditanggapi. Dan juga satu lagi, yang ketiga, terkait dengan kegiatan teman-teman yang ada di desa yang ternyata faktanya ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak bisa dilakukan. Rencana programnya sudah ada tapi tidak bisa dilakukan. Apakah bisa diganti dengan program yang lain? Sementara sudah masuk di desa programnya dan sudah ada anggarannya sudah turun tapi belum bisa dilaksanakan karena satu kendala kondisi hingga program tersebut tidak bisa dilakukan. Apakah bisa diganti dengan program yang lain atau kira-kira petunjuk dari dinas? Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat-sangat menunggu peran yang nyata dari dinas terkait upaya bagaimana penguatan ke desa terkait dengan peran dan eksistensi teman-teman Karang Taruna yang ada di desa. Matur suwun moderator untuk kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desa. Silakan kepada Bapak Dian mungkin untuk bisa memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Mas Dian. Yang pertama dari Mejobo ya, dari Adiwarno atau Mejobo, Mas Normati atau Mas Kamto tadi. Jadi ini seperti sudah disampaikan oleh Mas Dian, itu menemukan saran. Dan saran ini saya kira lebih kepada Karang Taruna Kabupaten ya, karena beliau menginginkan adanya kebersamaan Karang Taruna di Kabupaten Kudus, baik dari sisi kegiatan maupun dari sisi contoh RAB anggaran yang bisa dimintakan ke desa. Jadi saya kira sudah internal Karang Taruna, monggo. Kemudian yang Mas Dasa, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Dasa, Bob. Pertanyaan pertama, upaya dinas terkait dalam hal penguatan advokasi Karang Taruna. Nah, ini saya sampaikan, untuk Karang Taruna itu OPD yang pembina secara langsung itu adalah Dinas Sosial, Dinsos P3A P2KB. Kalau dari sisi kami Dinas PMD, ini lebih kepada keberadaan Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa, kemudian penganggaran di APBDes. Jadi untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna secara konkret di lapangan itu lebih kemenangan dari Dinas Sosial P3A P2KB. Gitu. Yang sudah dilakukan oleh Dinas PMD misalnya tadi saya sampaikan, kita mendorong desa untuk menganggarkan di APBDes, penganggaran untuk Karang Taruna. Minimal adalah 4 juta atau 5 juta itu. Maksimalnya monggo sesuai dengan kebutuhan real kegiatan yang ada di desa masing-masing. Tentu akan melihat prioritas penggunaan anggarannya, gitu. Jadi misalnya tadi dicontohkan Mas Fajar dari Tenggeles tadi bisa sampai dengan 30 juta, ya kan? Mungkin kecamatan desa yang lain nggak sampai segitu, mungkin lebih dari 30 juta. Itu silakan, tergantung dari kebutuhan masing-masing desa, anggaran di masing-masing desa, kegiatan real yang bisa dimunculkan di desa. Kan itu tidak terbatas sampai dengan berapa maksimalnya, tentu melihat prioritas kegiatan yang ada di desa, karena desa itu kan banyak sekali kegiatannya, tidak hanya Karang Taruna. Nah gitu, kita kira-kira begitu. Kemudian untuk yang berikutnya berkaitan dengan kegiatan yang sudah dianggarkan tapi nggak bisa dilaksanakan, bisa nggak dialihkan ke program lain. Nah ini perlu dilihat kalau di APBDes itu ada namanya Perkades tentang penjabaran APBDes. Di situ itu tentu sudah ada RAB penggunaannya untuk apa saja. Misalnya untuk Karang Taruna, tentu Karang Taruna itu kan memberikan
rencana kegiatan nih, tahun ini apa, gitu kan. Nah itu kemudian yang secara konkret dimasukkan dalam RAP yang tercantum dalam APBDes maupun Perkades APBDes. Jadi kalau misalnya kok ada perubahan kegiatan, ya tentu harus dilakukan perubahan di Perkades penjabaran APBDes itu, atau mungkin dialihkan untuk kegiatan di tahun depan, karena memang situasi kondisi nggak memungkinkan di tahun ini, kan begitu. Nah, bagaimana strateginya untuk penganggaran Karang Taruna? Tadi saya sampaikan, saat ini desa sedang melaksanakan musdes, musyawarah desa, terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Kalau misalnya Karang Taruna bisa mengikuti kegiatan musdes dimaksud, kemudian bisa memunculkan kegiatan real yang memang dibutuhkan desa, dan kemudian desa menyambut baik dan kemudian menganggarkan dalam APBDes, itu kan ya kan gitu. Jadi tantangannya panjangnya ini komunikasikan dengan desa. Kegiatan Karang Taruna itu apa saja nih? Konkret. Tadi secara umum Karang Taruna kan kegiatannya ada dua. Satu adalah penanganan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kesejahteraan sosial, dan yang kedua adalah terkait dengan pengembangan generasi muda. Nah, kegiatannya apa? Monggo dijabarkan, dicari kegiatan yang real di lapangan, sehingga bisa dimasukkan dalam kegiatan lingkup desa. Kan begitu, tantangannya di situ. Kalau di musdes bisa masuk, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa bisa masuk, tentu nanti akan teranggarkan di APBDes. Tadi sama oleh Makam kok benar itu. Anggarannya apa? Konkretnya apa? RAP-nya apa? Kegiatannya bagaimana? Jangan hanya diberikan anggaran yang tidak bisa dimanfaatkan karena nggak ada kegiatannya. Tantangannya untuk Karang Taruna saya kira itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dian. Mas. Mohon maaf moderator kalau boleh menanggapi sebentar, mumpung ingat. Silakan Mas Desa. Ya, terima kasih Pak Dian untuk penjelasannya. Ini gini Pak, ini menarik ya. Saya tertarik sekali. Di lapangan itu kan teman-teman kita Karang Taruna itu kan masih sangat terbatas sekali ya bagaimana kita mengetahui detail kaitannya dengan penggunaan dana desa gitu kan, alokasi dana desa yang ada di desa gitu kan. Nah tentunya kita berharap ini, mumpung ada Pak Dian dari PMD ini, kita berharap bahwa nantinya ke depan teman-teman Karang Taruna ini akan dikapasitasi nanti dengan teman-teman di PMD ini kaitannya dengan bagaimana teman-teman mampu memahami terkait dengan penggunaan dana desa dan pengelolaannya. Karena di situ ketika ada kader-kader Karang Taruna yang memahami terkait dengan penggunaan dana desa, pasti ada celah, ada ruang teman-teman muda untuk mengambil peran, mengambil bagian, atau bahkan memberikan ide-ide brilian terkait dengan pengembangan di desa. Nah ini tentunya ke depan harus saling gayung bersambut bagaimana teman-teman muda ini mampu kita kapasitasi secara maksimal sehingga penggunaan dana desa itu ya istilahnya bisa diketahui secara keseluruhan khususnya oleh teman-teman generasi muda yang ada di Karang Taruna. Itu Pak mungkin yang perlu saya tambahkan sedikit. Matur suwun Pak Dian. Terima kasih Mas Dasa. Ya mudah-mudahan usulan panjenengan bisa juga direspon oleh Dinas Sosial dan tentu pengurus Karang Taruna tingkat kabupaten. Karena ini tampaknya nih Karang Taruna Kudus ini energinya luar biasa ini. Cuman belum terwadai dengan optimal. Kan gitu kira-kira ini. Jadi tantangan dari Karang Taruna Kabupaten saya kira nyuwun sewu pengurus Karang Taruna Kabupaten untuk bagaimana memberdayakan teman-teman Karang Taruna desa ini. Mereka sudah pengen kegiatan tapi iya kita nih nggak ada pendampingan, jadi diarahkan. Monggo. Terima kasih Pak Dian. Ini saya kira juga sudah diupayakan Pak Dian juga ketika beliau jadi pengurus Karang Taruna periode sebelumnya 2017 sampai 2016. Ini juga menjadi PR kita bersama. Jadi, ya terima kasih. Moga-moga nanti semangatnya bisa kita lanjutkan di periode berikutnya. Apakah ada pertanyaan berikutnya?
silakan untuk bisa tekan tombol raise hand apabila ada pertanyaan. Dawi, silakan. Pertanyaan terakhir ya, Dawi, silakan untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini untuk Mas Dian dari PMD ya, terima kasih paparannya sudah jelas sekali. Cuman ini dari permasalahan Dindawe sebetulnya yang saya tekankan ini untuk permohonan penekanan kepada seluruh desa yang ada di Dawe untuk pengaktifan Karang Taruna desa. Soalnya masih banyak sekali dari desa-desa yang ada di Kecamatan Dawe itu ternyata keaktifannya atau bahkan kegiatannya saya lihat sama sekali tidak ada. Cuman di saat pandemi kemarin yang saya perhatikan itu cuman ada beberapa desa yang aktif. Itu juga mungkin ya mohon maaf ya tidak tercover masalah perhatian dari desa sendiri. Tidak ada upaya dari desa untuk membuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna sendiri. Termasuk penganggaran itu juga jadi permasalahan. Itu untuk yang dari Mas Dian yang dari PMD, kemudian untuk Pak Muntir yang dari Dinsos untuk pemutakhiran data PMKS. Sebetulnya dari dulu itu kami Karang Taruna Desa sangat mengharapkan kita diikutkan, tapi sampai saat ini nggak tahu sudah ada pendamping desa atau apalah, atau dari apa yang ada dari desa itu. Coba kita kolaborasi dengan Karang Taruna biar Karang Taruna itu kembali pada tugas pokoknya, yaitu intinya penanganan PMKS sebetulnya yang bergerak di bidang sosial. Itu mungkin dari saya, harapan saya seperti itu saja. Dan terima kasih dari Pak Dian yang tadi telah memaparkan berbagai kegiatan dari PMD yang sifatnya lebih jelas ke desa-desa. Itu. Ya, terima kasih dari PKT Dawe atas saran-sarannya. Tentunya masukan ini akan menjadi perhatian dari pengurus Karang Taruna Kabupaten. Bisa tambah satu lagi? Silakan Karang Taruna Kecamatan Kota. Menanggapi aja Mas Dian, Mojin. Jadi apa yang diusulkan dari PKT Jopo tadi, kami sangat mengapresiasi Mas Kanto. Butuh pendampingan memang teman-teman yang di Karang Taruna Desa. Kami bisa memberikan contoh Mas, tahun 2020 Karang Taruna Keramat kami anggarkan hampir 100 juta Mas. Meskipun itu tidak murni di Karang Taruna, tapi semua kegiatannya untuk teman-teman Karang Taruna, misal untuk kegiatan seni dan budaya, terus untuk kegiatan yang lainnya juga kami total hampir 100 juta Mas untuk kegiatan teman-teman Karang Taruna. Untuk kegiatan rutinan kami berikan senilai sekitar hampir 20 jutaan. Mungkin itu Mas Kamto tanggapan dari kami atas usulan dan sarannya jenengan. Untuk Pak Muntir, nyun sewu Pak Muntir di Dinas Sosial, mungkin kami bisa menyampaikan sedikit Pak Muntir, kami dari perwakilan Karang Taruna Kecamatan Kota. Jujur Pak, kami merasa Dinas Sosial kurang memperhatikan keberadaan Karang Taruna. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi tentang keberadaan Karang Taruna, karena kenyataannya
Karang Taruna baik di tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten, kami selalu yang menjadi garda terdepan dalam sebuah kegiatan-kegiatan dari pemerintahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Mudir. Harapan kami setelah hari ini ada langkah konkret dari Dinas Sosial untuk lebih memperhatikan kita semua. Mungkin itu, Mas. Terima kasih atas waktunya, Pak Moderator. Ya, terima kasih. Saya kira cukup untuk kegiatan temu konsultasi Karang Taruna Kabupaten Kudus tahun ini. Dari beberapa pertanyaan maupun masukan tadi, saya kira pada intinya adalah sebenarnya Karang Taruna di Kabupaten Kudus ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Hanya saja memang dari Dinas Sosial maupun Dinas PMD, saya kira kurang untuk memberikan fasilitas atau wadahnya agar ini kegiatan Karang Taruna semakin berkembang dan berkibar tentunya di Kabupaten Kudus ini. Saya kira cukup. Saya mewakili dari pembawa acara menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun masalah teknis. Pemerintah desa, pemerintah kelurahan, dinas sosial maupun dinas PMD semua bisa bersinergi agar kedepannya Karang Taruna semakin jaya. Terima kasih. Salam Aditya Karya Mahatma Yudha. Salam Aditya Karya Mahatma Yudha. Dilanjut, Mas. ICSO. Lanjut Diki. Moderator kami sampaikan apresiasi dan Pak selanjutnya teman-teman kami sampaikan kalau mau jadwal di sini persilakan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada bagian dan hadir untuk berkenan dahulu. Grup ini Zoom ini masih aktif sampai dengan pukul 22.30. Silakan los kalau mau jagon atau mau sharing atau mau teman-teman. Dilos Pak Ketua. Dilos. Saya mau izin ya Pak Ketua dan teman-teman PKT Kabupaten Kudus. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.